Para orang tua sekarang itu amat sangat cenderung yang penting pengasuhan adalah akademik. Sehingga para orang tua ini berlomba-lomba mengantar anaknya ke sekolah di usia yang sangat-sangat dini maupun berlomba mencari sekolah yang sangat-sangat favorit. Tanpa memikirkan anakku patut nggak masuk situ. Patut loh ya. Karena kalau yang mengatakan itu mampu, begitu dipaksakan semua anak akan mampu. Sekolah favorit itu biasanya ini menjadi favorit karena memang pembelajarannya lebih intensif, kualitasnya lebih baik, ditambah lagi bayarnya juga lebih mahal. Ini semua orang mampu mengerjakan ini. Tapi anak ini patut nggak? Arti patut itu memang dia berhak bertempat di situ atau tidak. Semua orang punya hak mengikuti pendidikan dimanapun. Tapi tidak semua orang patut di satu tempat. Untuk kemudian kita mengembalikan juga kepada para orang tua bahwa pendidikan itu diawali dari sekolah rumah, sekolah masyarakat, baru sekolah yang sebenarnya. Jadi pendidikan rumah, pendidikan masyarakat, baru pendidikan sekolah. Supaya tidak kesusu 3 tahun harus sekolah, itu tadi yang fenomena sekarang terjadi. Kelihatannya bangga ya dalam hal ini, tetapi itu sangat merugikan anak-anak. Dan melalui parenting ini kita akan sebarluaskan seberapa ruginya anak-anak yang masih usia dini terlalu cepat bersekolah, karena nanti setelah dewasa akan banyak orang-orang dewasa yang kekanak-kanakan karena masa kanak-kanaknya tidak dinikmati. Jadi menurut saya ini itu ilmu yang sangat penting bagi orang tua, bagi kalangan muda, karena menurut saya di sini itu kita mendapatkan ilmu yang sangat mempelajari tentang bagaimana kita bersikap. Mungkin dulu kita pernah mendapatkan, mungkin pernah kayak dimarahin sama orang tua tapi nggak tahu alasannya. Nah, mengikuti kegiatan ini kita bisa tahu bagaimana caranya kita bersikap kepada anak kita nanti. Tidak balas dendam atas apa yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu. Kemudian bisa menjadi orang tua yang benar. Itu sih, karena apapun yang kita lakukan itu berpengaruh pada psikologisnya anak. Bagaimana anak bersikap, bagaimana anak berperilaku, bagaimana dia bisa merasakan, bagaimana dia menyikapi suatu hal, itu sangat berpengaruh. Rubrik ASI ASO itu merupakan pengembangan dari program yang awalnya adalah bincang sore khusus untuk pendidikan temanya. Kemudian dilihat bahwa ada kebutuhan dari para peserta atau masyarakat perihal parenting atau keorangtuaan, sehingga rubrik ASI ASO ini ada untuk membantu masyarakat, terutama orang tua yang meningkatkan ilmunya dalam hal pengasuhan dan keluarga. Tujuannya itu adalah memfasilitasi para orang tua untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin sebenarnya ada gitu, maksudnya kita bisa mengakses dimanapun gitu. Cuma kadang-kadang ada juga beberapa orang tua itu kebingungan saking banyaknya informasi sampai bingung sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan sebagai orang tua dan bagaimana sebenarnya pengasuhan yang sesuai untuk anaknya. Rubrik ASI ASO ada mulai bulan Agustus dan kita rencanakan dalam tahun ini sebagai season satunya itu ada 4 kali pertemuan. Setiap bulannya 1 kali di hari Jumat di awal bulan, jadi Agustus, September, Oktober, November. Dan dalam proses perencanaannya kita diskusi dulu dengan Eyang Wiwi selaku narasumber tetap dari season ini. Apa saja yang akan disampaikan dalam 4 pertemuan ini seperti itu. Nah, kemudian dalam persiapannya setiap moderator yang akan bertugas di setiap pertemuan itu akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Eyang sehingga tahu apa sebenarnya yang hendak kita diskusikan sehingga itu bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat yang mengikuti sesi tersebut. Jadi sesinya Agustus itu adalah pembelajaran daring untuk anak, tapi bukan sebuah
bukan sebuah judul, tapi daring untuk anak sebuah pertanyaan. September itu adalah mendidik anak sejak dalam kandungan. Masuk itu awal dari janin. Kita bahas dulu apa sih mengsuh itu ya. Oktober itu adalah mendidik anak sejak usia dini. Kayaknya yang paling istimewa di usia dini ini setelah menjadi bayi ya. Jadi kemarin kita berbicara tentang pengasuhan dari janin sampai bayi. Dan November itu adalah mendidik anak dalam masa pra-dewasa. Maka kemudian para pendidik ini mengusulkan bagaimana kalau kita ganti istilah dengan, tapi perlahan-lahan ya, tidak langsung berubah, perlahan-lahan akan digunakan istilah pra-dewasa. Pelaksanaan secara teknis kita lakukan, jadi ada teman-teman yang datang ke rumah Eyang di Sanggar Cendekia. Nah itu teman-teman ada yang bertugas sebagai operator Zoom dari Eyang, kemudian ada juga host dari ruang belajar Akil yang akan membuka ruangan, terus yang juga akan memberikan tata tertib kegiatan di dalam ruangan Zoom itu akan seperti apa untuk kepada peserta. Lalu ada juga not tulis, ada moderator, terus ada dokumentasi. Yang mana keseluruhan ini akan kita dokumentasikan, jadi fotonya akan kita upload di media sosial RBA seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu ada juga live stream. Jadi selama proses kegiatan berlangsung, sesi asih asuh itu kita live-kan melalui YouTube RBA. Kemudian hasil rekamannya itu bisa ditonton ulang di YouTube RBA juga. Dan nomor 1, terima kasih dulu pada ruang belajar Akil yang sudah memberikan peluang, memberikan pengisian melalui AC Asuh ini ya. Itu adalah salah satu upaya dari lembaga ini untuk menyebarluaskan pentingnya memahami cara mengasuh anak-anak secara keseluruhan. Kemudian dengan adanya suasana seperti ini, masa COVID ini kemudian mengadakan acaranya online, itu sesuatu keputusan yang tepat sekali, sehingga acara berbagi seperti ini tetap berlangsung walaupun suasana tidak memungkinkan. Sangat senang sekali sebab saya bertemu sama pakar pemerhati pendidikan. Beliau juga pakar perkembangan, yang mana beliau sudah berusia 74 tahun lebih kalau tidak salah. Tapi semangat beliau masih tinggi, perhatian beliau pada pendidikan masih tinggi, dan saya sangat salut sama RBA karena masih punya koneksi dengan beliau yang sangat Masya Allah profesionalnya. Yang jelas AC Asuh ini bisa berlanjut karena memang nomor 1 tidak berbayar tadi ya, sehingga memudahkan semua pihak gitu. Kemudian yang keduanya, bagaimana kalau bentuknya sebuah diskus, jadi tidak hanya moderator dengan narasumber, tapi memang benar ada beberapa 4-5 orang diskus, sehingga akan lebih menarik, sehingga yang mengikuti walaupun online itu obrolannya seperti itu. Kemudian hari ada lagi kegiatan seperti ini, karena kegiatan publikasi ASU ini tidak hanya pada waktu pandemi aja, tapi sisa lain itu nanti ketika sudah berjalan new normal kembali. Jadi masih ada kegiatan seperti ini yang bisa menginspirasi banyak orang, bisa memperbaiki perilaku orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, sehingga insya Allah akan menjadi Indonesia lebih baik.